Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai keputusan Grab mengakuisisi Uber. Anggota kelompok kami yaitu ada Lutfia, Alfiandri, saya sendiri Siti Halimah, dan Astri. Hal yang akan kami bahas mengenai profil perusahaan, latar belakang, Grab mengakuisisi Uber, dan opini kelompok kami. Nah, yang pertama ini yaitu profil perusahaan. Grab didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga Malaysia. Mereka melihat adanya dampak negatif dan tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu, sehingga muncullah ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian mereka dinobatkan menjadi finalis dalam konteks Harvard Business School 2011 Business Plan. Nah, Grab merupakan aplikasi terpopuler di Asia Tenggara. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni tahun 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi, dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Grab terus berkembang, mulai dari muncul dengan nama Grab Taksi, kemudian berganti nama hingga logo. Dulu masyarakat mengenalnya dengan Grab Taksi, tetapi sekarang hadir lebih lengkap dengan beragam layanan. GrabCar dan GrabBike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015. Layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang disediakan seluruh platform. Nah, Grab ini sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Kemudian misi Grab ini sendiri yaitu menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara, memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang, dan meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang. Grab ini memiliki banyak fitur layanan. Misalnya ada Grab Taksi, GrabCar, GrabBike, Grab Express, GrabFood, dan GrabHitch. Nah, kemudian ada Uber. Uber ini adalah perusahaan taksi berbasis teknologi informasi. Berawal dari tahun 2008 di Paris, Travis Kalanick dan Gareth Camp kesulitan untuk menemukan dan memanggil taksi, sehingga muncullah ide yang hingga kini merupakan cikal bakal dari sebuah worldwide company, yaitu ide memanggil taksi hanya dengan sebuah aktivitas menekan tombol di sebuah aplikasi. Lalu kita akan mendapatkan tumpangan. Sehingga terbentuklah Uber pada bulan Maret 2009 di San Francisco dengan nama pertamanya yaitu UberCab. Awalnya UberCab ini hanya melayani permintaan mobil premium di beberapa kota sibuk di Amerika. Kemudian berubah menjadi jasa pengantar apa saja. Di Indonesia sendiri Uber mulai berkembang usahanya khususnya di DKI Jakarta. Di Jakarta layanan Uber sudah ada yang berupa mobil pribadi, motor, yang layanannya ada pada tanggal 20 November 2015 lalu. Uber muncul setelah Grab. Namun, Uber sebagai perusahaan internasional tidak mau kalah dengan selalu melakukan promosi. Bahkan, Uber memunculkan layanan ojek online yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh Gojek dan GrabBike. Uber percaya bahwa dengan solusi-solusi yang ditawarkan, maka calon penumpang akan memilih Uber. Nah, Uber ini sendiri memiliki visi misi. Visinya yaitu transportasi yang dapat diandalkan seperti air mengalir, di mana-mana ada untuk setiap orang. Kemudian misi Uber sendiri yaitu membuat kos para penumpang lebih murah daripada menggunakan mobil pribadi, serta Uber dapat menguasai jalanan mengingat biayanya lebih murah. Selanjutnya ada latar belakang.
Masuknya Grab dan Uber ke Indonesia merupakan bentuk foreign direct investment, di mana perusahaan masuk ke Indonesia, kemudian dengan investasi yang ada, perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia. Kegiatan operasional perusahaan Grab dan Uber yaitu membuat kantor dan merekrut manajemen untuk Grab maupun Uber di Indonesia. Kemudian, membuka pendaftaran bagi mitra Grab maupun Uber, lalu setelahnya dapat dilakukan operasi layanan transportasi melalui aplikasi. Perkembangan Grab di Indonesia. Grab Bike dan Grab Car di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015. Layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan juga layanan lainnya. Layanan Grab Bike di Indonesia telah tumbuh 300% seraya melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan sebesar 50%, di mana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterlekatan pengguna pada platform multi layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari satu layanan Grab. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Grab secara khusus memfokuskan bisnisnya di Jakarta yang didiami oleh lebih dari 30 juta penduduk, di mana Grab memberikan layanan ojek, penyewaan mobil pribadi, pemesanan taksi, dan juga layanan-layanan lainnya. Grab juga berencana untuk melakukan ekspansi platform multi layanannya ke lebih dari 8 megacity di luar kota Jakarta dengan total populasi sebesar 38 juta. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara. Aplikasi Grab telah diunduh di lebih dari 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota di seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Selanjutnya ada perkembangan Uber. Menurut data keuangan Juni 2016, valuasi atau nilai perusahaan Uber mencapai 66 miliar US dollar atau kurang lebih 860 triliun rupiah. Sayangnya, Uber terperangkap jargon grow first, make money later. Dengan cepatnya pertumbuhan yang mencapai 40% di setiap kuartal di tahun 2015, pada tahun 2016 Uber menderita kerugian sebesar 520 juta dolar Amerika pada kuartal pertama dan juga kembali rugi 750 juta dolar pada kuartal kedua 2016. Tercatat total kerugian Uber selama 7 tahun operasional berjumlah 4 miliar US dollar. Adapun penyebab utama kerugian perusahaan ialah subsidi bagi driver. Kerugian yang dialami Uber ialah hal yang tidak mengejutkan, dan ini pun tidak hanya dialami oleh Uber. Sudah menjadi pola bagi riwayat layanan transportasi berbasis aplikasi untuk menderita kerugian terlebih dahulu dengan tujuan untuk bisa menarik mitra dan sudah menjadi pola bagi riwayat layanan transportasi berbasis aplikasi untuk menderita kerugian terlebih dahulu dengan tujuan bisa menarik mitra dan user sebanyak mungkin untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Pada tanggal 15 April 2018, Uber resmi ditutup di Asia Tenggara. Indonesia kehilangan salah satu pilihan layanan transportasi online. Uber yang berasal dari Amerika Serikat harus angkat kaki dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, setelah menjual seluruh bisnisnya di kawasan ini kepada sang kompetitor Grab pada 26 Maret 2018 lalu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengakuisisian Uber oleh Grab. Kompetisi di Asia Tenggara terbilang keras karena ada sejumlah pemain yang bersaing di dalamnya. Selain itu, Uber, ada Grab, ada Gojek di Indonesia. Secara keseluruhan, Grab mendominasi bisnis ride-hailing di Asia Tenggara. Sementara itu, Uber masih bergerilya menghadapi Grab melalui perang promo dan diskon.
Sedangkan utang yang ditanggung oleh Uber saat itu sudah mencapai 645 juta US dollar atau sekitar 8,7 triliun. Angka yang cukup membuat para investor waspada. Tanda yang dapat dilihat dari kesulitan Uber di Asia Tenggara itu hengkangnya sejumlah eksekutif di sejumlah negara operasionalnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Wacana hengkangnya Uber pada pasar Asia Tenggara ini muncul dari kesepakatan SoftBank berinvestasi ke Uber. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa SoftBank merupakan investor utama dari Grab. Kemudian ada beberapa alasan kenapa Grab melakukan akuisisi. Yang pertama dipengaruhi oleh keuntungan dari operasional, finansial, pertumbuhan perusahaan, dan potensi diversifikasi. Keuntungan operasional yang dimaksud adalah dengan melakukan akuisisi pada Uber, Grab sudah bisa merekrut seluruh karyawan Uber di Asia Tenggara yang jumlahnya sebanyak 500 orang, sejumlah aset dan operasional Uber di 8 negara di Asia Tenggara, serta mitra pengemudi, pelanggan, hingga merchant yang sebelumnya menjadi mitra Uber akan berpindah pada Grab. Kemudian itu keuntungan finansial. Yang menjadi pertimbangan Grab mengakuisisi Uber itu kesepakatan harga Uber Asia Tenggara yang dapat disebut murah, yaitu sebesar 100 juta US dollar. Karena nilai tersebut terbilang kecil, mengingat nilai valuasi Uber yang dikutip dari CNBC News pada 19 Maret 2015 mencapai 68 miliar US dollar. Selain itu, Grab akan dapat menarik perhatian investor lainnya untuk menanamkan modalnya pada Grab, sehingga secara finansial Grab akan mendapat keuntungan serta dukungan kepercayaan dari investor-investor besar. Kemudian itu keuntungan perkembangan usaha, yaitu dengan naiknya jumlah driver Grab dari tahun 2017 sebanyak 930.000 menjadi 2 juta driver pada tahun 2018. Kemudian itu keuntungan diversifikasi, yaitu adanya sinergi antara GrabFood dan UberFed dengan bertambahnya mitra GrabFood dari UberFed sehingga memberi pelanggan semakin banyak pilihan. Selain itu ada pula layanan OVO dan Grab Finansial yang merupakan layanan electronic money dari Grab untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran cashless. Demikian alasannya. Menurut kelompok kami, jika dilihat dari dampak positifnya, keputusan Grab untuk mengakuisisi Uber merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengembangkan perusahaan, karena dengan bergabungnya Uber, tentu akan lebih banyak menarik para investor lainnya. Kerugian perusahaan pun akan berkurang, terciptanya sebuah platform baru yang terpadu sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih cepat, nyaman, dan relevan bagi konsumen. Serta mitra pengemudi, pelanggan, hingga merchant yang sebelumnya bergabung di Uber akan berpindah ke Grab. Dengan begitu, keuntungan perusahaan akan meningkat. Namun, pasca akuisisi tersebut, ternyata perusahaan mengalami dampak yang besar, di mana pihak regulator Singapura menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Singapura terkait dengan UU Persilangan Perdagangan. Tidak hanya di Singapura, berdasarkan beberapa regulasi aturan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tersebut ternyata berpotensi melakukan pelanggaran monopoli bisnis. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, akuisisi tersebut dinilai berdampak tidak sehat bagi persaingan usaha di Indonesia. Sebab kini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan transportasi daring, yaitu Gojek dan Grab yang saling bersaing. Jika pemain dalam usaha transportasi daring tersebut terlampau sedikit, kemungkinan adanya duopoli sangat besar terjadi, dan penetapan tarif angkutan daring akan dikendalikan oleh kedua perusahaan tersebut. Pada intinya, pengakuisisian suatu perusahaan itu diperbolehkan, hanya saja selama perusahaan itu tidak melanggar aturan dan memiliki alasan yang jelas terhadap keputusan yang akan diambil. Opini tersebut diperkuat dengan sitasi berupa skripsi yang ditulis oleh Nasution DA tahun 2020 dengan judul Aspek Hukum Bisnis atas Tindakan Akuisisi Perusahaan Transportasi Grab kepada Perusahaan Uber di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.